Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Ruhaninya gak naik-naik. Maunya cuma dapat nikmat, gak mau diuji. Ya. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita gak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru. Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada potret dua orang ibu di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda, ya. Ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut Bunda. Itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia. Kita orang Indonesia udah nyebut maknya Bunda. Ya, jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ya. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Ya. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah. Saya tanya konfirmasi katanya benar. Hanya 3 kampung. Tapi nggak usah khawatir. Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua. Beda kelurahan sudah beda bahasa, Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya. Karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama. Ya. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya. Cuma nanya doang. Saya kan tidak pernah disentuh laki-laki. Menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah. Mana mungkin saya bisa punya anak? Itu aja protesnya. Nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Kan biasanya perempuan ya, menikah, hamil biasa. Ini nggak ada. Oleh karena itu, beliau disebut Siddiqiyah. Nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja. Curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua. Mungkin 60 atau 70, lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Gak mungkin, ini kabar gak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan Siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia. Ya. Gak banyak tanya kalau Siddiqiyah. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan Siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali. Karena pakai pertanyaan lebih banyak.